Yo 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 babe. Oh 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 مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى يا مكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى يا مكرم يا رسول الله جمالك ما في اتنين ده ما شافت مثله ايه عشت فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يزيد أبيض بالخدين يا واسع العينين أهلا بالسلام dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai orang tua dalam mengarahkan anak kami supaya terbebas dari begitu, sangat bermanfaat sekali dan ini perlu dikembangkan, diteruskan pembinanya sekolah-sekolah yang lain. Dapat memahami apa itu bullying dan cara mencegahnya. SD Negeri 1 Cirawang. Ibu, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dede, Ibu. Jadi Abimah Anomoe. Selalu muda saya. Anak saya panggil Mama Dede, ibu saya Ujang Dede, ya. Istri saya Kang Dede, jadi Anomoe. Tapi bukan ibunya, saya sudah punya istri. Jadi, ya. Barangkali ada yang kecewa mau mengenal ya. Saya ayah dari 4 anak, jadi anak saya alhamdulillah yang paling besar udah kuliah, yang kedua di SMK, yang ketiga di SD, yang keempat di PAUD. Jadi nasib kita sama ya. Akhirnya Kang Dede mengalirkan hidup sarwa ya. Oke. Nah, kemudian kegiatan saya sehari-hari saya konsultan di lembaga psikologi. Jadi milih ibu-ibu, anggota ibu boda kasihangan, ya punya kesempatan curhat sama Mama Dede. Biasa kali ya. Nah, kemudian Ibu, saya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Divisi Pemulihan. Jadi kami ulang kali kena kekerasan, Ibu ingat pada perkosaan, pada bullying dan sebagainya. Pasti ketemu saya. Jadi kalau ibu-ibu anu didik cepatlah di dewan pertamanya. Mari kami di kantor mah 2 pilihan nanti itu. Kami pelaku korban di naudzubillah min. Baik, pada kesempatan ini kita mau bahas bully. Tadi laras awal panas, naon cara bully teh kan gitu ya. Tapi saya pengen bikin judul apa namanya pendek dulu deh. Judulnya setuju nggak kalau gini Bu? Anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang hebat. Setuju? Setuju kan? Anak yang hebat lahir dari orang tua yang hebat. Buktinya apa? Anak-anak yang saya dampingi di KPAI dulunya, mungkin saya kamu baru dapur miskin, kolona, tidak Bu. Justru banyak orang tuanya itu yang kaya-kaya. Pasti cerai sama orang tua berpendidikan. Ya Allah, ibu S1, S2, S3 sama. Ternyata apa? Ternyata banyaknya uang dan tingginya pendidikan tidak menjamin orang tua bisa mendidik anak. Itu
Maka kenapa saya bikin sebuah judul bahwa anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang hebat. Seperti biasa, seperti itu. Seperti itu. Jadi orang tua yang hebat itu yang masih terus mau belajar. Secara kamera dan ngurus budak bagi lagi ukur dua atau ibunya nikah benar jangan salah, betul nggak? Ibu percaya atau tidak, saya tidak pernah dimarahin bapak saya gara-gara main HP. Percaya? Ibu percaya? Dan abi pernah dicarikan hukum bapak gara-gara main HP? Jangan kayak HP, aku astagfirullahaladzim. Ini gambaran orang tua ini. Ibu, kenapa tuh kita selalu memasak anaknya kudu konsentrasi? Emang ibu bisa konsentrasi? Nah, ibu maksa budaknya belajar kudu bener, emang ibu bisa bener? Hari ibu, Bu, saya mau nanya sama ibu. Ibu pernah nggak dengar kalau anak itu tergantung orang tua, pernah dengar nggak? Pernah, sering ya. Ibu pernah nggak dengar kalau anak dengan orang tua itu bagaikan kita dengan cermin? Atau Subi, ibu osok bercermin. Bu, kira-kira kalau ibu bercermin misal, terus ibu teh nyisiran, kamu dina cermin gak garomoal. Pasti sama, tapi hari ini udah nggak sama. Jadi kalau tadi itu budak kan ya buktinya kamu. Semua orang tua lu datang kalau lembaga psikologi pasti nyalakan budak. Iya. KTP ya Allah, pun anak-anak panjang ibu. Ternyata setelah dianalisa kesalahan itu ada pada orang tua. Jadi hari ini saya pengen bikin dulu kesepakatan sama ibu-ibu. Bisa ibu jadi contoh yang baik. Ya, ini lagi ibu sedangkan dia ternyata jadi contoh baik deh, seneng gak enak, tema balik brengsek deh. Tapi setelah acara ini ya, jaga Bu ya. Jadi pas acara ini ibu bisa jadi contoh yang baik, bisa? Oke, kita lihat ya. Mohon maaf, saya mau masuk nih ke belakang. Ibu, lamun murang kali nuju diajak ngobrol wae, kira-kira ibu jengkel atau henteu? Abi oke jengkel ke ibu-ibu. Lamun budak yang diajar terus ngoprek HP, kira-kira ibu emosi tidak? Abi mau tapi ibu mikir. Setuju? Kenapa kita selalu memaksa anak guru gitu, hari ibu kumat? Bu, ketika anak disuruh ke depan sama guru, nah, terus budak merungkut ke daya kaharu, jengkel ke? Daya ibu nggak ganti yang kami dia. Makanya sebetulnya hari ini saya sedang berhadapan dengan orang tua yang egois. Setuju jadi contoh yang baik? Baik. Bu, lantaran anak itu tergantung orang tua, maka sebetulnya kalau kita mau menilai kualitas anak itu dari orang tua. Contoh, begitu tadi saya masuk ke sini, saya melihat banyak bangku yang kosong di depan. Ibu nggak gulung gitu kan? Kenapa ibu? Ibu pengen tahu nggak kenapa Anda tidak berani duduk di depan? Alasan Anda yang terang, saya kasih tahu. Karena Anda dulu tidak dekat sama Bapak. Akhirnya korban gitu. Ya, begitu saya melihat kosong di sini, saya sedih dalam hati. Saya ingat sahabat-sahabat saya ini yang guru-guru ini. Duduk ibu sih salamannya. Kalau tahu ini sih akhir. Di soko budakan, ibu sih sabar. Karena gambaran anak itu orang tua lu, serius. Siap ya, jadi contoh yang baik, siap? Maka dalam acara ini saya mau minta bantuan sama ibu guru. Tolong ibu diperhatikan ke belakang. Saat mau ngobrol, tadi budak katanya pasti sok ngobrol. Ya, jelas. Jadi ibu
selama ini bebas ya. Kang Dede jeung abdi mah rek bari same mangga. Abdi wayahna muke anak ibu keur diajar bari same. Sedang amat lah ya. Bener. Bu, arek da ieu teh jadi si rapot. Jadi lamun mungkin ningali aya ibu-ibu ditukar 3. Oh, saya di rapot teh tulis ES. Setuju ibu, setuju? Badai ngobrol mangga, ya. Badai ngobok mangga, badai gogoleran mangga. Karena Anda hari ini sedang mengajarkan, memberikan contoh kepada anak. Karena anak yang hebat lahir dari orang tua yang hebat. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Lumayan tambah cantik 5%. Tambah soleha ya. Nah, ibu, ketika ibu mendengar anak yang membuli, kira-kira yang ada di pikiran ibu apa? Kesel. Guru. Kalau mau mungkin ayam orang kali nusok kabuli, mana ayam bukan guru lah. Betul. Kecewa, jengkel tuh Pak Ustaz Pak jengkel pisan. Kalau mendengar anak yang dibully, kira-kira gimana perasaan kita? Sedih, maka sampai kapanpun bully tidak akan pernah selesai. Penanganan bully hari ini gitu, jadi muter-muter. Kenapa? Karena kita tidak menyentuh akar permasalahan. Ibu, saya kasih bocoran sama ibu. Anak yang membuli dan anak yang dibully sesungguhnya mereka lagi sakit. Cik kira-kira hari nugering guru di kumana? Diobati lain dicarekan. Geus mah geuning nyeri buntu dicamokan kan sampai begitu. Geus mah kok budak teh ngabuli, teh budak teh gering. Kenapa? Dia itu kurang vitamin. Apa vitaminnya? Kasih sayang, cinta, rasa empatik, simpatik dan sebagainya. Jadi justru ketika saya ketemu sama anak ngabuli, karunya ieu budak teh geuning, kurang cinta, kurang perhatian sehingga dia membuli anaknya. Ketika saya ketemu dengan anak yang dibuli itu budak teh kurang vitamin. Vitamin apa? Keberanian, kemandirian dari siapa? Dari orang tua. Paham? Ayo paham? Akhirnya yang sering terjadi apa? Ketika ada pembulian, kita nggak bully, dibully, usaha, guru, orang tua, aku nongkenya. Akhirnya muter-muter ini. Terjadi pembulian di sekolah, nggak bully, dicarekan, dibully ku kepala sekolah, dibully ku masyarakat, bla bla dan sebagainya. Akhirnya ujungnya bully tidak pernah selesai. Maka hari ini kita akan kaji, kita akan sharing, kita akan belajar manusia ibu bully itu, gitu ya? Oke, kira-kira yang ada di pikiran ibu bully itu apa? Kekerasan. Keras, ya. Ibu, abi beri masihan contoh, ame gampil, ame ibu bari ngalamunnya. Di kelas ibu, ayam orang kali menuju sepak bola. Bari sari seria. Sepak kali itu, nu hiji mah nyepak naga kali itu. Jebret, karena wajah pemenang nu hiji. Udah ngeceui gua kan akhirnya balik ka imam. Bebe jaga itu enggak mana. Kira-kira itu bully apa bukan? Yang bully ngaco. Yang bukan ngaco, yang tidak punya pikiran ngaco. Ibu, kan di awal tadi kita udah bikin perjanjian, ibu jadi contoh yang baik. Ini ibu ngaco-ngaco begini, saya lagi lu ditukar ngaco gak gigil. Ece. Ini nggak bisa. Ya, pokoknya saya doakan mudah-mudahan guru-guru di sini ibu sing sehat, sing sabar. Wah, ibu, saya ulangi lagi. Kenapa Anda sulit untuk mengangkat tangan? Ibu naon kembali? Karena Anda tidak dekat sama Bapak. Ya Allah, ayo jadi nonton.
Jadi pola asuh itu sederhana tapi dampaknya luar biasa. Maka anak yang tidak dekat sama ayah, dia tidak bisa mengambil keputusan. Bercanda, gue ini cobi ulang kali sana ke pasar. Ajak bergeser sepatu, kasihan warna buah, harus ini. Keren, bari nungguin, mama wah. Nah ini kan salah satu indikasi. Tapi ulang dia, oh gara-gara mana gitu. Jangan ya. Kan hari ke SD ibu, coba ngomong budak bisa gede ibu dia. Neng, balik ke dede, balik ke aku, mama oh ini kan dulu. Neng, pola asuh kita akan bahas ini tentang pola asuh. Ya, setuju ibu setuju? Cik, abi balik naroskan. Saya ulangi lagi ya kasusnya. Cik, kira-kira ibu coba udah gitu. Dua anak di kelas, dia main bola sambil tertawa. Akhirnya gigi nyepak bal tarik pisang ibu. Jelebet kena ke muka satu anaknya, kemudian dia nangis pulang bilang sama ibunya. Kira-kira itu bully atau bukan? Yang bukan alhamdulillah. Sudah cukup sampai hari ini Anda jadi korban ya. Jangan jadikan Anda juga korban seperti Anda semua ya. Yang bukan apa? Yang bukan bully, ngaco? Yang bully ngaco. Nah, soalnya nu beda dan pasti orang yang beda dibantu. Ibu, kasus itu tidak termasuk bully. Kenapa? Karena tidak ada niat menyakiti. Ya, soalnya kenapa saya bahas ini? Banyak orang tua udah datang pas sekolah SD, Pak Kepala budak kami dibully, bukan dibully ya, karena tidak sengaja. Jadi yang harus paham orang tua, kira-kira ayo nonton rame, bully di media sosial, tukang suntik bully, tukang suntik boleh bully ya. Oke, siap. Satu. Kasus kedua, ibu-ibu kadang-kadang di praktek ya. Anak-anak ibu main bola sami di kelas ya. Bubek nu hiji disuruhkeun budak budra akhirna deugel ibu ujug-ujug naon simak deugel budak nu hiji cerik balik ka imam bebeja ka indungna. Kira-kira itu bully atau bukan? Bully. Cung nu bully. Alhamdulillah. Anu sanes ngacu. Kepikiran. Ibu, itu tidak masuk bully. Kenapa? Kan tenaga dede ada kekerasan. Iya, ada kekerasan. Tapi di situ ada kata saling. Saya ulangi lagi, tadi kan ceritanya kan jadi kasusnya terjadi di sekolah ya. Anak-anak main bola, nu hiji nyurungkeun, nu hiji neungeul, akhirna silih teungeul, nu hiji cerik bebeja ka indungna. Kan sudah terjadi kekerasan Kang Dede. Di situ ada kata saling, artinya ada perlawanan. Nah, ieu mah sanes bully karena teh konflik. Tapi da cara budak abi cerik, eta mah lain dibully, ngelak neungeul. Awas ya, eta mah telah neungeul dalam anak ibu nu tiheula neungeul itu jadi sebetulnya apa ya? Oke, itu ada kata saling berarti ada perlawanan, maka tidak termasuk kategori bully. Paham ibu, paham ya? Ibu dicatat juga. Emang yakin ibu pintar? Awas lamun bareng pokoknya. Nanti di YouTube saya mau tanya satu-satu ibu-ibu ya. Biar jadi contoh orang tua yang baik, hebat ya. Kasus yang ketiga. Ayam murah kali ibunya badan nanti ada sok disebutan si Gajah, si Endut, misal kira-kira itu masuk bully nggak? Oke, itu masuk potensi bully. Karena apa? Luar biasa. Ya, cik kalau hiji deui, kasus hiji deui. Anak-anak sepak bola rame pisan ibu duaan, akhirna nu hiji diteungeul da karengkas. Cerik ka budak teh, balik we.
Isukna teh main bola ini tadi itu kira-kira itu bully apa bukan? Yang bully ngaco. Tapi ajar ngaco kayak lagu ya. Bisa bully ngaco. Mulai ragu. Berarti luka di hatinya belum sembuh. Suatu saat nanti kita belajar bagaimana membasuh luka pengasuhan ya. Iya kayak gitu. Akhirnya kali ini akhir-akhir ini Pak bisa mendalami diri. Kita sok emosi luka kunaon. Ibu itu apa? Itu sebetulnya akibat dari luka masa lalu. Ya nanti kita bahas gitu. Bu, itu tidak termasuk kategori bully. Itu mah masuknya dendam. Ya, karena besoknya lagi anaknya itu mukul kembali. Berarti itu tidak termasuk kategori bully. Akhirnya udah jadi ulah segala rupi disebutkan bully. Lu disebut bully mah. Izin diklik. Ciri-ciri bully jadi bu. Sok ibu harus ada ngobrol sok. Nanti hati-hati dia tenang ya. Terang-terang kayak di laptop dan ditulis ya. Awas. Ibu kalau mau pengajian pasti jangan lawan. Jangan lawan 5 menit merek. Baik, ibu udah belajar gitu. Jangan ya. Oke, siap. Ibu, ini ciri-ciri bully bilang. Kahiji ada niat menyakiti. Jadi selama itu terjadi tanpa ada niat menyakiti, sebetulnya itu tidak termasuk bully. Ya, ibu udah paham lah. Nomor 2, tidak seimbang. Habis seorang ibu dia bisa imbangnya bisa bully ya. Ibu harus ningali tinju. Oke, kelas 60. Jadi ketika ini seimbang ibunya ada perlawanan, ini tidak termasuk kategori bully. Udah kelas 5 dan kelas 5 Pak rebut cocokan terus burger dulu eta mah sanes bully ya. Kalah kecepatan ya. Nah kemudian ada potensi pemulangan ibu. Jadi lamun ayeuna budak dulu di sekolah balik guru cenah pun anaknya dibully kajadian ukur sakali eta mah lain bully. Anu bully mah berulang. Ibu ini yang ngeri saya itu mindset di anak-anak kurang ayeuna kayak harus dia bisa dibobongnya. Anak kita tuh ada doktrin bahwa anu sok lapor ke guru beda ka indung RKP pemecut harus ibunya beres gitu. Kalau mau anu sok beda ka mama ka guru RKP pemecut harus merata ibu saya. Itu deh seperti itu di mana-mana. Jadi sebenarnya orang santai-santai wae bisa jadi sebenarnya anak orang karena tertekan ibu. Serius ya. Kasus di SD di Ciawi beberapa minggu, hampir 1 bulan kalau sekarang. Ada anak ibu dipajak di usia kelas 3 SD, lebih dekat kelas 3 SD, ibu kabayang ke 3 tahun kasih sah. Ibu dibawa dan besar lagi ya sapu gitu dari awal. Iya 3 tahun ibu, unggal gue kudu setor 15.000. Lamun enjing gak usah 10.000, tah 5.000 utang. Mungkin dibayar nanti di sekolah agama. Itu teh 3 tahun itu. Lu jadi masalah lagi lindungan mana wae. Harunya curi kue gogoleran jika kita itu sagel percuma. Kayak 3 tahun kemana ayo curi mana? Betul kan? Nah, jadi tolong nanti ibu pulang dari sini tanya sama anak. Bener deh gitu. Kamu anu sok di gereja terus berbeda kalau mama kayak ibu guru pengecut pasti malah seperti itu. Jadi jangan santai-santai saja ya. Sering anak itu diajak kok. Nah, masalah jiwa ibu ini sekilas saja dulu ya biar ada paham ibu. Jadi puas melihat korban terluka bu. Jadi 55 memang bisa kayak dia menyakiti, kemarin nanti puas, kahayang nanti namun langsung sekolah, kahayang nanti sedih, kahayang nanti benjol, kahayang nanti syukura misalah dan sebagainya. Memang si anak ini dia punya kepuasan tersendiri ketika si korban itu tersakiti. Nah iya, jadi ibu bully itu bahaya, sangat bahaya. Sangat bahaya. Tapi
tapi akhirnya geus jadi dijieun kebiasaan. Bahasa nanti geus diringankeun seolah-olah ieu teh bahaya. Contoh seperti kata insecure. Ibu sok kopi? Eta bulan SMP ibunya ka abi bari seuseunan. Abi mah insecure, bari seuri ngomongna teh. Gangguan jiwa eta teh. Kenapa? Karena informasi yang memang dibuat seperti itu, Pak. Kita tidak sadar itu. Sebetulnya anak-anak kita lagi sugesti dengan mager, sok kanaon hari mager. Kurang kali, waduh kalau saya mager. Itu sebetulnya sugesti yang ditanamkan sebetulnya sama anak-anak kita. Agar anak-anak kita bisa bicara karakter. Ya, klik. Sekilas aja dulu ini tentang bullying. Nah, jadi ciri-cirinya lo tadi punya, kalau misalkan dia ayah niat menyakiti, terus memang jadi ulang-ulang, terus kita budaknya memang seimbang, itu tidak masuk kategori bully. Nah, potensi bully bu, kita ada menyebabkan bully di antara naon. Hiji bu, berteman tidak sebaya, jadi babaturan teh itu saumur. Sebenarnya kurang kali SD atau kamu sareng SMP. Aduh, eta teh ibu tempat itu bawa diuk di itu dan sebagainya. Maka ini akan membuka potensi bullying. Beberapa kasus memang yang saya dampingi rata-rata begini. Salah satunya kasus Egi ibu. Ibu kantos teh nguping kasus bully anu kucing tirak. Anak SD disuruh menyetubuhi kucing. Itu kan pelakunya itu SMP. Kali ini Egi kan sudah meninggal. Sudah meninggal. Bahkan ada diagnosa waktu itu ada radang otak. Oleh karena otaknya itu radang gitu di otak anak itu. Nah, Bu, ketika saya ketemu sama pelaku, Abina ngomong, kunaon saya mani karunya ke Egi dititang itu, coba di video, coba dikirim ke. Kenapa lagi mah heureuy kenapa? Anak SD Pak, daerah paling itulah ya. Ini kelas 5 SD, istri ku kelas 6 SD di Baru-Barugan mas anak-anaknya rugi mereka geger otak. No, coba pas ditaruh, kurang ada cerah bilang sengaja, sebenarnya tidak sengaja. Dan korban itu rugi mereka harus diharap dibully. Jadi sebetulnya kejadian cilacap itu masih kecil kalau dibandingkan kita. Sama-sama itu. Anak SMK sampai mengakhiri hidup nabrak naon karena kereta api. Jadi bullyingnya, masya Allah. Jadi faktanya ada yang meninggal, faktanya banyak yang depresi jadi cerita itu. Luar biasa. Jadi kalau bisa ibu ngomong ya, kalau bisa anak ini selalu bertemannya sedaya. Karena ini akan menjadi potensi. Ya. Kemudian kecenderungan agresi. Nah, Bu, kecenderungan agresi ini kita diujikan Bu Pangarsa. Jadi nyerang, galak. Kira-kira hari budak galak kayak apa Bu? Hari budak apalagi galak itu? Kolot galak. Anak-anak anu galak teh anak-anak anu tertekan di bumi. Erek lawan ka indungan teu wani da gendut. Jadi wani teh kababatunan. Dia ditekan di rumah sehingga dia mengapresiasikan. Diekspresikan rasa jengkel, rasa keugel. Maka kalau nu dibumi nama si kana sering. Iya. Sudah kabakal beres. Saya mau nanya, ibu-ibu di rumah masih sering? Pas ya? Jujur, kamu ibu jujur, kemudian mau jujur, ayo masih sering. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Kenapa terus-terusan berantem ya? Nah, karena memang anak-anak yang agresi ini adalah anak-anak yang haus kasih sayang cinta. Cara dipuji, mukul katanya, cara diapresiasi, balik video, dia jangan matematika, bener siapa? 50, betul 50, mama atau tempo 100, gitu ya, orang baru. Maksudnya mah biar anak semangat, tapi itu sebetulnya itu bikin anak gitu.
narsisme, aduh terlalu pede, kurang rasa empatik dan rasa malu. Ayah kurang harus seperti dia ibu. Ayah nanti dihormati, ditakuti, coba ditakuti guru, mereka kedua kemarin kali ibu kan ibu. Mana belum sekolah, dan nanti guru kahiji, kenapa? Karena anak-anak ini memang dididik tanpa aturan. Biasa nama jadi kasus yang sering terjadi, anak kahiji, pincu kahiji. Ini boga budak kan punya, karena kan orang tua seperti jangan lima bagelah dengan cikam dia mani hese, ayo masuk ke daging ayam dibikin kabeh kan gitu. Rasa anak dendam karena masa lalu, karena kejadian dia ditambah ditanya kita aki-aki ini, aduh ya Allah, dia ribut lagi. Dan ini adalah salah satu yang sering membuat saya capek. Anak di bumi terus dibatasi, main HP 50 menit misalnya, datang akhirnya, jadi budak tengah aja, gak apa pastinya ini aja akhirnya kan gitu. Itu yang terjadi sama saya. Itu ya, jadi habis lagi, kamunya kan budak teman itu, bisa. Laki-laki sama ini ya. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi anak itu tidak punya rasa malu. Kusabab segala rupa budak sok ini ibu lamun deting jaba poe hujan budak hayang es krim. Kira-kira budak hayang es krim apa hayang ceri? Hayang es krim, hayang ceri. Sebenarnya budak teh hayang ceri yang menjadi masalah naon indungan kekuat ngadenge ceri budak jeruk erak utang. Nah, betul kan? Jadi sebetulnya ibu coba sih belajar sedikit. Kita harus bisa memilah. Kita budak teh butuh ceri atau butuh ceri. Budak teh butuh ceri, butuh jajan. Pangumumilan teh tos aya di bumi teh tos sarua. Ini tahu rasa, hayang beli minum itu, tadi budak teh hayang ceri, ibu. Kalau jalan kemana karena dia aku nggak bisa ceri, udah mau seminggu, jadi sedih, sederhana bu, pulang mikirkan aina enak kita, nggak mikirkan banyak kemana masa depan anak kurang. Ibu, apa tuh budak ceri kita strategi? Kan ibu, strategi, udah beri ceri, udah beri bohong, ibu mikir. Mereka dan betul awal. Itu, oke. Maka kita jangan diintimidasi oleh anak. Agar apa? Agar kita tidak menjadikan anak kita seperti ini. Ibu-ibu, cobi, wang ada masalah. Oh, tinggal-tinggalnya di situ ya. Oke, misal ibu, lupakan tinggal-tinggalnya. Iya teteh-tetehna, ibu tetehna, ya. Iya adekna, ya adekna ya. Teteh, boga boneka saya bisa, karesepna ibunya. Nah, adikna dia boga ngan susah, geus hancur. Adikna teh hayang boneka, nggak ibu, jejerita. Kira-kira ibu boneka kudu dikamanakeun. Saya ulangi lagi. Kakak nanti itu terjadi di bumi ya, kakak nanti bukan boneka si teteh nanti, dia adik nanti hayangan, jejeritan. Kira-kira dia boneka kudu di kamar nanti, kali lagi. Oh, cina dua anu diragaji. Sekali sewa, ayo kita belajar. Ibu, lupa gak? Di kamar nanti ibu. Di kitchen, oh di kadenakeun, ibu udah paling dia pasihan ngambur, gimana? Tetap ku kakaknya, terus bonekanya diamankan, maksudnya dikawalungan, kan gitu. Awas, kita belajar ya. Yang saya tahu, biasanya boneka itu dipaksa harus diberikan sama adiknya karena dirasa kakaknya sudah besar kudu ngelehan jeung pangpang nama bisi kadengin ku bapakna ku ujungna ibuna pasean
Ibu, dengerin. Ketika boneka itu diberikan sama adiknya dengan paksa, satu, kita lagi mendidik anak kita yang kecil, adiknya, agar dia kelak nanti jadi anak yang serakah. Satu. Kedua, ketika boneka itu dipaksa diberikan sama adiknya, maka secara tidak langsung kita lagi mengajarkan tetehnya untuk tidak bisa menjaga dirinya. Maka wajar mulai kalau berbudak akan ambil duluan. Kenapa? Karena kita selalu memaksa anak kita untuk tidak bisa menjaga dirinya, dan kita selalu memaksa apa yang dia punya harus diberikan sama orang lain. Aduh, kumaha itu? Ibu, ya, bingung. Ibu pas ingat jalmi anu sarakah kana warisan. Itu dari hal kecil bisa jadi lebih mah kita terbut boneka. Awas ini dulu ya. Nah jadi sebetulnya perilaku kita hari ini itu dari pola asuh di awal. Pola asuh di awal. Terusnya Kang Dede kudu kumaha, aduh bingung ya. Ini boneka kudu di kamar. Satu, sampaikan sama adiknya bahwa itu boneka bukan milik dia, tapi itu boneka milik. Sampaikan sama kakaknya, kamu boleh memberi atau tidak, tapi orang yang suka memberi itu adalah orang yang hebat. Paham ibu? Paham? Paham? Ibu sih kan paham sih. Jadi gogoeran kata teh kamu ada mah rusak, teteh beri masihan moal, langsung masihan mah orang hebat sih harus nolong mah. Tapi kalau teteh nggak mau ngasih ya nggak apa-apa. Cuma kalau nggak sayang kalau sama orang pelit, paham ya? Biasa caranya biasa. Gitu ya? Ah mana ibu ya urus bulan kesemuanya tidak yang seni kan? Nah, selanjutnya nih, potensi yang bisa menjadikan bully itu tidak puas dengan citra dirinya. Jadi loba budak, anu tidak percaya diri. Ada anak ibu yang tidak percaya diri, dia merasa tidak cantik bisa, atau merasa dijangkung, merasa tidak bergak, ya. Ini potensi. Ketika dia sudah merasa bahwa dirinya banyak kekurangan, dari situlah dia tidak bisa mempertahankan, maka bisa jadi dia ini menjadi korban. Bu, jadi ada kasus di rumah. Anak saya itu yang paling gede itu perempuan. Ketika SMP kelas 3 kalau nggak salah nanya sama saya, ayah tolong jawab jangan sebagai seorang ayah, tapi seorang laki-laki seperti itu kan. Bener, ada secara laki lebih resep awal bodas daripada lebih dulu. Ustaz, betul. Nah maka ibu kunaon kita harus parenting kita belajar teh di bidang bakirna. Bu, walaupun ibu akhirnya ditanya ke budak PAUD ibu. Kecerdasannya dia dominannya di otak dia di atas. Dia punya kecerdasan logika. Ibu ditanya, mama, hari awal di mana? Sok naik ojek, nah. Mobil motor, nah. Aduh, kan stres deh. Akhirnya nama budaknya mungkin curhat ke kolona, curhat ke kabatur. Budaknya senang ini, curhat ke kabatur. Ya, karena dijawab curhat. Ini ya, jadi anak itu selalu salah ya. Baik. Itu saya ditanya sama anak saya. Aduh, ya guru mana jawab? Jujur saya. Saya tidak semua laki-laki suka sama perempuan yang putih. Jujur. Jujur saudara wali kumara. Terus saya dari perempuan lalu di Afrika. Buktinya saya laku wae. Jujur wae sudah yang ayah wae. Sampai saya jawab begini. Nah, kamu tahu Nabi Muhammad? Tahu. Mulia enggak? Mulia. Soleh enggak? Soleh. Pertanyaannya, apakah setiap orang suka sama Nabi Muhammad? Tidak. Ya, bagi Nabi Muhammad begini soleh, nu jujur, nu baik, nu taat.
resep kabe hari kamu saha. Oh, iya, betul. Gitu kan? Kamu ribut-ribut. Kenapa setiap orang harus resep kabe? Nabi Muhammad begitu melihat resep kabe, hari manis saha. Jadi kadang-kadang memang kita tuh butuh teknik, butuh strategi. Allahu Akbar itu asli itu sekali. Maka mudah-mudahan ya kita akan terus belajar ya. Lagi Pak Kemali gitu. Saya Bu penyebabnya. Ibu juga jelasan karena isi intinya penyebabnya naon satu itu persaingan Ibu buliman, persaingan naon akademis Ibu. Ya, jadi ternyata Ibu nu dibully karena Ibu bodoh. Ya, kadang-kadang juara hiji sering dibully karena kapinteran kan. Keun anu eta Bu nu dibully karena Ibu goreng takut wae. Nu geus disoke dibully kan kumaha mungkin barudak anu munggarelis Bu. Karena ini adalah potensi. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengajarkan anak kita untuk menghargai kelebihan orang lain. Itu masalah. Kita sebagai orang tua cara ngajarkan budak bisa menerima kelebihan orang lain. Nu tadi teh sagala rupa teh kudu we pangkuana, sagala rupa manehna kudu panggedekna. Semua sehingga anak-anak dia tidak bisa menerima itu. Kasus ini biasanya terjadi pada anak-anak anu tara dipulitkeun. Jangan barangkali Ibu awal hari ini itu banyak anak-anak anu kurang kulit. Betul Bu? Dengan pertimbangan tidak bisa kasar ngomongnya, beres deh. Jadi akhirnya kalau anak batur magis bisa ngabung tentang layangan, anak kurang yang bisa. Akhirnya ketika dia masuk ke sekolah, dia tidak bisa berteman. Kenapa? Karena memang dia tidak diajarkan teman. Dan silakan ini memang bingung ini dilihat. Satu sisi budak diulin dia diajar mau bisa ngomong, satu sisi diulin ke balik langsung kasar ngomongnya, betul nggak? Bu, imam bocoran, tapi dia menjualin kasar. Ya, saya lagi kecil kasar, mungkin Pak Ustaz juga lagi kecil kasar. Tapi kan sekarang tidak, betul nggak? Maka saran saya, karena anak itu belajar bermain, karena anak itu cerdas dengan bermain, sok budak sehingga ulin, tapi diawasi. Dibatasi ketika tiba ajaran belajar yang saya mau. Terus rekam dari Obama lamun balik-balik ngomong nanti kasar, misal yang harus saya lakukan biasanya gitu. Jadi Osman tadi, misalkan kebetulan ya, AJ misalnya, AJ ya, dia bilang kan AJ misalnya, oh tahu kan, dia bisa yang apa? Nusok ngomong gitu kan, kamu jangan naturalnya. Kan adik majalah mana? Paham dulu. Oke, jadi pisahkan anak kita dengan karakter itu. Kan ada orang tua seperti ngomong gitu, oh masih ada kasar. Kan jadinya, kan? Nah, ini bahasa komunikasi apa nih? Ketika anak dia ngomong kasar, sampaikan sama kita, apa tuh? Kalau usah ngomong gitu, mah preman. Kan adik manggai preman. Jadi pisahkan dia dari perilaku gitu. Karena ini memang dua pilihan yang rumit Ibu. Satu sisi budak berulit bisa naon Ibu. Akhirnya dia bisa gaul, masuk ke SD, dibully Ibu. Tuh dibully, nggak bully Ibu. Masuk ke SMP, dia cukup biji SMP. SMP 2, SMP 5, SMP 2, beres SMP. Nanti bisa berteman. Masuk ke SMA, benar opat. SMA 2, SMA 3, SMA 6, beres SMA. Masuk kuliah, periksa minggu ke Solopo. Ayah itu, aku mau terakhir, tapi di dia astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dia tidak punya keterampilan dalam bermain. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini Bu Superior. Jadi ingin ditakuti, ingin ditaati, ingin diamakan dan ingin diprioritaskan. Itu tadi ya, karena memang pola asuh kita ya. Segala rupa budak teh diberi apa namanya aturan masih harus menitipkan murakan ayah Ibu dina status WA nya bari ngantuk budak ya bari dicium budak harta tertinggi dina status WA
Ayo mudah sok dititip-titipkan. Balik taruhnya dititipkan. Atau abi aku nabung mobil balik dititipkan ya abi. Bullshit gitu ya. Jika menurut kurang jadi prioritas. Padahal sebetulnya anak tidak jadi prioritas. Akhirnya itulah yang terjadi ya. Anak menjadi dia anak seperti itu. Selanjutnya balas dendam. Pernah jadi korban bully. Nah ini juga potensinya. Jadi budak-budak kalau pernah jadi korban bully, biasanya itu terjadi. Kalau bulatnya pas begitu asuh ibu disiksa, nggak tahu sih. Ya. Setelah disiksa isi awas tahun lalu sebagian orang jadi panitia. Jadi ini juga bisa jadi penyebab ya tiba. Dampak bully itu, ya sekilas psikologis. Jadi budak bisa trauma, ibu yang ayunan sebenarnya di luar budak ya. Ada anak yang sudah seminggu tidak sekolah, 2 minggu, sebulan. Bahkan sekarang ada anak yang bisa terjadi bisikan, dia bicara sendiri dan sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara bully. Ya. Kesehatan, kesehatannya akibat pukulan bisa jadi luka, misalkan cacat dan sebagainya, bahkan kematian. Akademis, kadang-kadang kalau budak nurun, yang punya nilainya, ayah nurun murah kali nilainya ya, jengkel artinya, orang misalnya, kemarin muncul ini anu, padahal tidak kamu bisa jadi sebenarnya anak kurang energi, bully, karena bully juga itu akan berimbas pada akademis. Budak jadi rajin diajar, jadi malas diajar, ibu yang nilainya turun dan sebagainya. Terus sosial, nah ini sosial, udah lebih banyak murung di rumah, alim bersosialisasi, silakan media, abi mau budak ya Allah, senang bagus, ibu ini di kamar, pekerjaan anak itu bermain, lamun budak terulin sih gak guru teridin ke sekolah, lucu tidak ada guru cicing berdimat di sekolah. Nah itulah, itu kan karena pekerjaan anak itu bermain. Oke, lanjut. Tos lah, ibunya pertama sekilas tentang bully. Nah, lamun budak dibully biasanya datang ke imana sok disarekan. Ku hidung datang. Elehan pisan cenah. Ngecut. Geus karumah dibully ge elehan. Ayeuna ku ibu diledek deui kan. Anak dibully teh butuh batur. Butuh penguat, cuma kalau kan dihina, ini mengambil negatif karena ada ibu, bangga dan sebagainya. Ya. Nah, terus meminta korban untuk membalas, guys, di mana tadi di mana? Di Tanjung, betul nggak bu? Tadi di mana? Di Tanjung, biasanya bapak ya. Ya, jadi anak itu diarahkan untuk membalas, bukan melawan. Beda membalas atau melawan. Mending lamun ngabalas anak ibu menang. Kumaha lamun katojos mata kupul ayo. Oke, jadi jangan diarahkan anak untuk membalas tapi untuk melawan. Gimana caranya? Kamu dibully tenang. Dibantu mama. Ayo mama tenang ya. Ayah Allah. Ini kalau ayah Allah sudah ayah Allah. Sedikit trik dari saya. Ibu boleh tarik nafasnya dari hidung semua. Nah, ini pemberian awal. Tapi nggak pesan kayak ya. Ibu coba tarik lagi nafas ibu dari hidung. Pernah jadi ibu air samunnya ibu bernafas? Tidak. Artinya apa? Artinya ternyata selama ini Allah tidak pernah meninggalkan. Kita duduk bernafas, kita jalan bernafas, berarti saat lagi itu bokong lalu orang dirusak. Nunggu nama Allah itu pernah kita berkurang. Tapi itu kamu datang, coba tadi nafas. Kali ini kamu tenang, beda ayah Allah. Apa sih itu? Apa ini dari ilmu nanti nanya. Tapi kadang bisa bokong. Soalnya kita mau makan ibu. Siap ya. Menertawakan korban, saya budak sekolah di sedang dibulinya, kami sudah dibully, itu nggak boleh. Dan itu juga akan membuat anak semakin drop. Ya. Baik, menjauhi korban, ngomong dijauhkan korban. Ya.
senasi itu dibully terus nggak boleh sih isi mana kayak dibully deh jangan oke ibu mulai sekarang kita kompak sama-sama ayah anu ngobrol ayah nulungutan ayah puter sabaran detik wayangnya konsentrasi mulai sekarang saya ingin ibu pulang dari sini sampaikan pada anak-anak kita semua satu adik apa ternyata sekarang dede lu sok ngabuli teh geuning berarti itu deudeung adik geuning bari niraga pangana teh goyang-goyangnya biasa di kabudahan mah kudu bari geus ulah serius teh ya jadi pulang dari sini kita semua sepakat sampaikan sama anak kita bahwa anu sok ngabuli teh eta teh nuju teu bisa jadi eta teh teu nyerian hate ku bapak ku indung satu itu ya siap yang kedua adik mulai sekarang saha wae anu ngabuli lawan carana kumaha lapor ka saha ka ibu guru ka bapak apal teu lamun utara lapor teh eta teh pengecut berarti dia itu nggak sayang sama dirinya, nggak sayang sama orang lain. Nah, jadi kita balik mindset itu, kita balik sugesti itu. Cuman menjadi masalah, nah guru teh harus mempersiapkan itu. Guru harus mempersiapkan guru kasih lapor. Kedua, sekolah harus memberikan jaminan bahwa siapapun anu ngalapor dia itu juara. Gitu ya, Pak. Di pihak sekolah teh kan jadi sahawe anu lapor aman dan eta urusan sareng ibu guru diberikan jaminan keamanan bahkan diberikan apresiasi sama guru siap ibu siap oke jadi satu dulu itu tadi nuka dua tadi suruh anak kita melawan dengan cara melapor nuka tilu kalau ibu perhatikan nuka tilu kita sampaikan sama anak bahwa satu mama teresep lamun hidup kabur. Bahkan saya sering bilang begini, ayah kecewa kalau kamu membuli apalagi ngomong ngabuli nyebutan ilmu bapaknya. Da ayah teresep itu kubangun. Bisa ibu bisa, ya ibu lamun ibu hoyong karena bisa orang itu karena ibu jadi selaki. Materi bijak, udah guru ada apa? Di kelas kayak gitu. Jatuh. Main, itu. Tapi kan nggak di depan mereka nggak tahu. Ibu saya sok di roasting. Gitu. Oke, jadi mulai sekarang saya pengen ibu sampaikan sama anak-anak nanti, mama kecewa, mama tersebut orang terbangga saya di covid, ngomong aku nggak boleh bantu yang ibu tarik muka bapak, dan mama itu ngaruhin aku. Siap ibu siap. Kenapa saya bilang begitu? Bully tidak akan pernah selesai kalau Anda berharap ke sekolah. Karena sesungguhnya yang bisa menghentikan bullying itu siapa? Orang tua ibu. Maka kenapa sampai kapanpun bully mau beres-beres? Karena sumbernya ada di orang tua. Bu, kita sama-sama kita tutup terangnya dari rumah, oke? Biarkan nanti sekolah yang menyempur. Paham ya Bu ya? Terus kita masalah bullying insya Allah dengan begitu aja di sini nanti tidak akan terjadi bullying ketika hal itu dilakukan. Tapi ada tapi, saya ingin membahas apa penyebab bullying yang sesungguhnya. Akar permasalahan dari ibu. Tadi Pak Lesa bilang bahwa semua itu berawal dari rumah. Betul. 90% kasus yang saya tangani itu semua berawal dari rumah. Dan 100% anak-anak yang saya tangani mereka tidak dekat sama sosok ayah. Ini kita pelajari ya. Ibu, di dia aku pas pertama nikah niatnya ibadah itu. Yang ketika Anda menikah niatnya ibadah kalau ngacung tangannya. Kok jadi dijemah kalau ini ibadah? Bapak kumaha ini? Bapak kumaha ya? Ibu,
yang waktu nikah dulu niatnya ibadah tuh, enggak jangan. Oh saya sangat tuh dijodohin gitu maksudnya. Cik atau kami yang dibalikan pertanyaan anak. Anu waktu nikah niat ibadah kacung. Ibu, bicara anak, bicara orang tua, bicara rumah tangga. Jadi pun lamun rumah tangga masih kaya benar, masih kaya banyak konflik. Pulang pernah berharap hanya udah anu soleh-soleha, mimpi om. Serius ya? Asli. Maka kenapa saya nanya, ibu waktu pertama nikah niatnya ibadah, saya yakin semua ibadah. Saya yakin. Pertanyaan saya, ayu-ayunya di mana ibadahnya? Kamarnya ibadah. Sekarang ini hanya laki-laki dan perempuan. Ketika malam dia bareng-bareng, ketika siang dia berpisah. Menghiji ngalah duit, dan budak di situ bisa jajan, di situ kabayar sekolah, menghiji ngurus budak, ngurus anak, ngurus iman, terus mungkin pentingnya hari diri, pisah deh. Nah gitu, pisah. Jadi sebetulnya rumah tangga kita sekarang ini sudah jadi rutinitas. Di awal mungkin kita niatnya ibadah, ternyata dalam perjalanan rumah tangga kadang bukan duit, pasti aja gitu. Masih aja dulu. Akhirnya hari ini tidak ada nilai ibadah. Bu, sebetulnya kenapa kasus bullying, kasus anak banyak di mana-mana? Kenapa? Karena kita sudah kehilangan tujuan rumah tangga. Ibu osok kamu naik sare ngobrol yang salaki ayam kabaya, jaganya di arah kurang. Nah, kalau udah ngobrol ya, open BA. Udah bayarin isu betul enggak? Bu, pulau atau pulau ayo berharap kamu dah, ayo ngikut kamu dah. Sebenarnya aja mundur dicari dapur. Waktu ayat salah. Siap mau memperbaikinya? Lanjut. Serius lanjut ya? Oke. Ibu, jangan ngobrol, kasihan anaknya. Ya, kasihan. Isi budak kayak ngomong tidak kaca, budak jeli. Oh ternyata hidup budak kayak gitu, kelakuannya kalau dikajar kayak ngobrol. Awas ibu, kasihan anak-anaknya. Ya, lanjut ya. Ibu, saya mau nanya. Saya pernah ditanya sahabat saya, Ustaz Didin, orang Majongkan, Kang Dede, apakah dengan cinta bisa mempertahankan rumah tangga? Kira-kira bisa nggak dengan cinta mempertahankan rumah tangga? Yang bisa nggak cukup? Kudu tanggung jawab. Ayo, yang bisa nggak cukup? Yang tidak bisa nggak cukup? Ibu deh jangan jadi contoh nu baik, ayam budak soleh-soleha, ayam budak semangat. Jauh. Ya, saya mau nanya lagi. Yang ditanya itu saya, Kang Dede, apakah dengan cinta bisa mempertahankan rumah tangga? Semakin kira-kira kalau pertanyaan itu Kak Ibu, kamu tanya enggak? Ibu, apakah dengan cinta bisa mempertahankan rumah tangga? Bisa. Ciku bisa ngacup, betul. Lu gaduh pandangan katuhu ngacup. Ibu, jangan pernah bikin contoh yang tidak baik. Jadi lamun budak semua ngertas 10 bayar kurang kudu 100. Lamun budak semua ngertas 100 bayar kurang kudu 100. Kenapa? Hakikatnya budak kenal berkawan. Lawan coba cek budak. Mama contoh, mama lindungi abi. Terus ayeuna budak rek contohan kumaha? Rek ngalindungi kumaha? Urang lama. Setuju? Siap semangat? Apakah dengan cinta bisa mempertahankan rumah tangga? Kalau bisa ngatur. Maju. Yang tidak bisa, maju. Pokoknya saya ingin hari ini Anda harus berubah, karena saya tahu sebetulnya sekolah ini tuh sekolah bagus loh di sini. Bagus kumaha sih mungkin. Siap ya. Kita awali terus pakai diri sini. Udah, Bu, bocoran aja.
Ketika saya jatuh cinta sama istri, halo, ketika saya jatuh cinta sama istri, saya tidak melihat punggung tangan, tapi saya lihat wajahnya. Ibu, kenapa dulu suami Anda memilih Anda? Kenapa? Karena dulu Anda masih cantik. Kalau mulai itu mau Bu, banyak istri yang meninggalkan suaminya gara-gara stroke. Banyak suami yang meninggalkan istrinya gara-gara tabrakan. Artinya apa? Artinya cinta itu lebih identik ke fisik. Setuju? Maka cinta tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Palingan di rumah ada jatuh cinta, jadi beri ya. Okay. Tapi dia nanya lagi sama saya, Kang Dede, lamun dengan kasih sayang bisa mual. Kalau bisa ngacung. Kamu itu kamu bisa kasih. Yang bisa dengan kasih sayang ngacung, yang tidak bisa ngacung, saya saran dengan muka. Awas, ini sebetulnya ini perilaku sederhana, tapi hari ini kita lagi menggambarkan masa depan anak-anak kita. Jika beri, tapi orangnya kita belum mempersiapkan masa depan. Ibu, seorang suami, Pak Ustaz, ini sayang-sayangnya sama istri, maka beliau belikan kue enak, numpang mahalnya, dia mau surprise sama istrinya, begitu sampai di rumah, istrinya belum. Kenapa? Karena yang dibutuhkan minyak goreng. Seorang istri saking sayang-sayangnya sama istri, maka dia dandan yang cantik. Masak kesukaan anak. Pak Kepala Ui, itu apa? Sekurang makan. Mama punya asal beda. Itu kira gitu kan? Punten ibu, diri ayo cara beres sok maci. Ulang macam. Jawa mancing, Jawa dipeti, di warungan, di siromatik, di diakan juri. Betul kan? Kita istri kan kasihan sama suami. Kira-kira kalau ditegur apa yang terjadi? Perang dunia ketiga. Bu, ternyata kasih sayang yang kita berikan seringkali tidak sesuai dengan kasih sayang yang dibutuhkan pasangan kita. Setuju? Ibu pernah sayang-sayangnya sama suami, tapi suami lempeng wae pernah? Sering. Ternyata apa? Ternyata kasih sayang saja tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Terus aku bisa mempertahankan rumah tangga apa? Hiburan. Yang bisa mempertahankan rumah tangga kira-kira apa Bu? Ini muda apa? Apa Ibu? Kepercayaan. Jadi nu penting orang masih dipercaya welat ya. Mama di dia ayah di umora gitu. Kan saling percaya. Saling percaya. Ya apa? Neng, yang bisa mempertahankan rumah tangga apa? Ibu muda ini. Apa? Kejujuran, lu penting mah jujur. Mama ada yang mah di umora. Kan jujur, ibu. Lu penting mah boga duit jiwa. Baik. Offset. Oke. Mulai ya. Sekarang saya sudah dapat jawabannya. Kenapa Anda di rumah sering konflik sama suami? Ya. Oke. Bu, yang bisa mempertahankan rumah tangga itu hanya satu. Apa itu? Iman. Tepuk tangan. Ibu, di dalam iman itu ada cinta, di dalam iman itu ada kasih. Tos dugi hatinya timbul pertanyaan. Terus silakan diri kumaha carana. Kan begitu? Bu, bocoran. Tapi dari masih bocoran. Orang yang bermasalah tidak butuh nasihat. Kali ini dari sana miskin di kasih akang tapi kalau begitu ditinggal sholat sedangkan kalau di balung gitu kan.
Ada yang suka begitu? Oke. Karena orang yang bermasalah itu tidak butuh nasihat, tapi dia butuh solusi. Jadi percuma ibu bangun ayah jawab ke masalah sih, sabar. Mati itu dah sabar sampai mati jadi ulang. Setelah kita belajar ya. Ibu, saya jadi konsultan di lembaga psikologi sudah lama. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan orang bermasalah. Jadi aku nanya teteh dari usia abdi matu kuat sira asal bencan. Nanti kita buktikan ya. Kita buktikan. Ibu, di awal tadi saya bilang kalau saya itu punya anak berapa? Bu, ketika saya ketemu sama anak, stres banget. Ya, kadang-kadang malas saya ketemu sama anak. Meninggali murang kali tidak yang ini. Kenapa? Karena anak itu beban di kepala saya. Hiji, ayo sama UKT, luka 2, LKS. Kapan ibu guru ini? LKS, luka 4 tahun sebelah. Luka 5 liar ya bapak-bapak. Kenapa? Karena anak itu di kepala saya itu beban. Akhirnya saya harus cari solusi dan mentalnya orang yang bermasalah itu butuh solusi. Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan 2 solusi pilihan. Yang pertama, ganti anak. Kan masalahnya budak, ganti budaknya beres. Oke. Yang kedua, ibu, pilihan kedua adalah ganti mindset. Ganti cara berpikir. Atau ibu biar putih, udah urus ngeluntik misalnya gede kok diganti, itu mungkin ya. Maka yang saya lakukan adalah merubah mindset saya. Bagaimana caranya? Ibu tolong perhatikan. Bagaimana caranya? Saya pandang anak saya katakan di dalam hati, Masya Allah, kalau ini adalah sumber akhlak. Ini itu masalah. Jadi kenapa salilahnya buraknya berat kali di budak wajar. Sabar lo ayah dina otak buraknya budaknya buat. Tolong diganti budaknya. Ganti cara berpikir, ganti mindset kita. Mulai sekarang pandanglah anak kita sebagai sumber. Ibu percaya tanggal jauh bisa jadi pocong? Kedua orang. Penting-penting. Jawab hujan, benar tak bu? Bu ayah kalau hati bumi ningali tanggal jauh dia bisa beli. Pocong benar tak? Oke. Ibu, tapi awas. Pocong bisa jadi akal jauh. Gersah kedua niat. Begitu datang pocong, kasrok. Ada akal jauh. Jadi ternyata, ibu yang harus dibocorkan ini ilmu penting ya. Ternyata sadaran itu kurang manfaatkan. Lamun hayang pikasieun angkat pocong. Lamun mung pikasieun angkat jauh. Lamun hayang bunga ngurus budak anggap sumber. Lamun hayang stres anggap beban. Jadi sebetulnya sampai hari ini saya tidak menemukan orang yang bermasalah. Ibu komola pun tegak jeung bojo, ya Allah. Mikirin. Tanya sama beliau. Jawab ibu yang istri mah dia nanti lain kieu kabeh. Kapuluh-puluh begini. Serius ini. Jadi ibu jangan terlalu bangga. Di sana emang suami ibu resep panggil jeung ibu. Dulu. Muji. Iya. Kenapa? Karena istri teh beban. Kudu dinafkah, betul nggak Pak? Jujur sama saya. Betul. Skincare, senang, sebelah. Jadi karena dia mulai bangga-bangga karu. Satu ganti istri, yang kedua ganti main. Ibu, saya gak berniat mengganti istri saya sangat banget sama istri. Saya sangat banget sama istri. Yang yang saya lakukan adalah merubah mindset saya. Bagaimana caranya? Pandang istri kita, katakan di dalam hati, Masya Allah, kalau ini adalah sumber akal.
Ibu paham? Oke, Ibu ingat, ketika Anda sudah merubah mindset itu maka kaos ke Ibu pinter. Biasa nama kan tuh sok kayak anak tangga, begininya, mungkin bisa masalah kita bisa jawab terus Ibu. Iya betul Ibu. Bisa transfer begininya. Saya. Kenapa? Karena selama ini suami itu beban. Jangan ganti suaminya, tapi ganti mindsetnya. Kembalikan tujuan rumah tangga kita, dasari dengan iman. Caranya bagaimana? Mulai sekarang pandanglah anak dan pasangan sebagai sumber. Masya Allah, Ibu 20% tambah cantik. Tepuk tangan buat Ibu ya. Nah, jadi sampai benar-benar kalian itu masalah kata ya Allah. Ibu boleh ikut kelas parenting kayak 1 juta, 2 juta, semua beres, semua selama kita tidak mengembalikan dulu akar permasalahan daripada anak. Setuju ya? Ibu siap praktek, siap. Pulang dia, Ibu balik video kan. Taruhnya Ibu mikir aku, terus Ibu kan, Masya Allah. Nanti rugi-rugi aku. Namun gitu, ke sekolahnya ditutup. Nah, cara mama pas minum parenting ini ada yang tahu? Ini dia. Abi tanggung jawab, lalu Abi gering, nahan emosi kan gitu. Jadi Abi baby blues, ibu masuk gitu. Bu, saya mau kasih saran. Bisa nggak kalau mulai sekarang kita marahnya yang cantik? Bisa nggak? Bunga aja kan ini marah nu cantik aja supaya emosi. Ayo buat menahan emosi. Sekure kamu bilang dasar calon dokter spesialis. Bisa? Lu penting emosi ibu kamu lah. Ada ibu kering. Dasar calon mustajab. Tapi ulang tadi dicilin. Bisa ibu bisa. Tapi punten di awal udah pasti ibu. Dia cina mamanya gitu. Wah, nggak sempat diri. Soalnya biasanya pembicara anaknya kan saya ngaruh-ngaruh baik. Jadi silakan. Mulai sekarang ayo kita marah yang cantik. Ya Bu ya, Ibu jaga. Dasar calon kepala sekolah. Ya, kan bagus ya. Agar jadi doa. Karena ucapan itu doa. Setuju? Oke, keren Ibu. Masya Allah, barakallah ya. Ibu, saya mau nanya, sebetulnya alasan ibu marah ke budak apa? Ibu biasanya marah ke anak, alasannya kenapa? Nakal, nurut. Ibu si nurut kacaroge. Ayo, Ibu, kenapa ibu kalau marah sama anak alasannya apa? Jajan wae. Susah kata ibu sing rajin aku ya kang ini udah teh saya mandi ibu aku sing rajin mandi. Kenapa? Karena anak itu tergantung orang tua. Sudah beres mandi ingat ibu paham ya? Ibu kami dikasih bocoran gitu. Alasan kenapa kita marah sama anak, pengen tahu ibu alasannya apa? Pengen tahu? Baik. Alasan kenapa kita marah sama anak adalah karena anak tidak dianggap anak titik. Jadi budak teh kudu ngerti kamar. Ade nama mati capek, atau ini mau anu daun sebudak sabun. Lu penting mah hayang jajan duit hayang cari mau hayang budak. Jadi kenapa kita selalu memaksa budak teh kudu ngerti budak? Ibu punten ya, sadayana ningali ka pongkar. Sadayana ningali ka pongkar. Di pongkar ayah menuju di ais. Betul? Ada? Ibu sadayana biasa ningali? Kira-kira saya marah atau tidak? Tidak. Saya terganggu? Tidak. Kenapa? Karena anak.
dong salah kita. Betul? Ayo kita belajar. Menurut kami ibu istighfar. Misalnya saya galuhun. Jadi sebenarnya malah ibu dalam bermasalah otak kita yang bermasalah. Paham ibu paham? Jadi ibu dekatnya pas pada ngomong kamu dapat. Mulai ingat ke api, ingat ke kata-kata saya, kata ibu. Ibu ayah pengen mudah-mudahan besok ngajar-ngajarkan di masuk. Jengkel. Ayah ngajar-ngajarkan di porsi. Itu tidak akan terjadi ketika anak Anda sudah kuliah. Terus akhirnya anak ibu ke kuliah, neng sok kajong di masuk, mama yang tinggal ibu itu yang perkembangan. Kalian jadi ibu. Ibu benernya di penggeruan kalian tangan abis, kamu kami jadi ibu. Terus marah saya, iya. Terganggu saya, iya. Kalau bapak komite gitu cuma. Paham ya? Jadi ternyata selama ini yang bermasalah itu apa? Terus saat ini kerumahan dianggap budak tidak, tapi diarahkan dengan usianya. Ibu pertama datang, ibu-ibu dan saya gereja. Pun anak bersatu tuh kali pada cerita. Ibu kosong gitu. Babi jadi ayah, emak teteh kumaha nyari masalah. Jangan bilang di dapur, tapi di tengah imam. Ya Abi udah harus, ibu tadi di bumi sok gandeng, kosong, sok gogorowokan. Ibu hari alu gandeng di mana? Ciri gandeng di mana? Ciri gandeng di mana? Di pasar. Ibu yang babi di mana pasar, pilih hoyong terang. Ciri gandeng di mana? Di neraka. Jadi ciri neraka itu berisik. Lamun ibu dibandingkan jenuh anom kersana. Apa sampai termotivasi aku? Apa itu jadi lebih baik? Terus kan? Mama, tahu gak istri ayah muda kamu? Langsing, cantik, wangi, gimana rasanya? Termol. Di sekolah, ibu dibandingkan kubu dan tinggal bilang bahwa tinggal ini aku rencangan mama jalan sawah ngari di baca boga itu astagfirullah lagi dari bahasa nyeri itu gimana rasanya? Jadi sudah ya. Ibu kami dibahas tentang membandingkan ini luar biasa bahaya ya. Sangat bahaya sekali. Jadi prospek kecuali dengan dirinya sendiri. Asyarakat kalian kami masuk keluar hanya mereka bandingkan budak teknis dengan tapi bandingkan dengan dirinya sendiri. Contoh, misalkan anak itu si AA, kami nanya, AA kalian apa tuh? Namun AA ada di sekolah, KBG gua dalam orang pintar kan, itu boleh. Ya, adik apa tuh? Adik kalau rajin ngawas ya ada juara. KBG yang satu kok adik mah, itu boleh. Karena dibandingkan dengan dirinya sendiri. Mama, apa tuh? Kamu mama rajin mandi, yang cantik ada sadesa dari hati mau karena dibandingkan dengan diri sendiri. Malah kadang-kadang bahasa komunikasi juga banyak. Ijinilah, amin. Ya, gua masih bantu. Nggak lupa bagian darah itu. Udah gini aja lah, mumpung ada Pak Komite kita bahas ya. Si adik bapak kan disebut asal gak di budak dia tidur ini mumpung gak ada sudah cukup gak suami anda dalam pola asuh sudah cukup gak? Oh tidur ibu kira-kira dari ayah ibu udah dimejakan kalinya udah sering meja ya ibu suami kumah udah cukup gak dalam diri pasti kami gitu Allah ibu sebetulnya ya bu sebetulnya kekhawatiran
terbesar saya hari ini adalah gagalnya seorang ayah menjadi ayah. Hari ini anak-anak secara akademik paling terburuk anak orang teh, dan secara mental lemah. Terus pinter ke ari daerah macam naon, pinter ke ari orangan macam naon. Nah sebetulnya ini terjadi karena masalah apa? Itu tadi sosok ayah yang hilang. Loba bapak tapi isi bapak kelakuannya. Serius kan? Pak bagian kita sekarang deh. Jangan kami disorakan ya Bapak. Ibu, budak jajan, minta jajan pasar apa? Budak gering, ke rumah sakit, ke puskesmas, digendong usaha. Mata wajar, lamun indungan gering digugurung Pak. Tapi lamun bapak gering, lamun orang dilakukan gimana? Bahwa si bapak gering, bagi orang pesa. Kenapa? Karena itu yang dilakukan. Ibu, kecil bisa. Abi ini, ini warga serikat sarungnya. Wajah, kan wajah mah abi ini jual kan abinya. Jekang dede, jekang dede. 100% anak-anak, anak kena pulih perpustakaan. Itu penting banget. Bisa dengar, sudah masih ada, sudah ada pikirnya. Karena itu yang terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya keberanian dan kemandirian itu diajarkan oleh seorang ayah. Terus rekam dari Abi AWW bisa, tapi muasa hebat ayah. Imam Syafi'i itu boga bapak, bapak kasaka Imam Maliki. Manusia terbentuk oleh 2 kromosom, ibu ayah kromosom ibu, kromosom ayah. Pas rekam dari Abi masih doper. Bisa jadi ayah Allah mau bisanya jadi ibu-ibu anu kiwari budak dan terbuka bapak sok ulah egois ya. Budak butuh bapak ibu kamu masih contohin bapak lamun ibu naik motor di Tuban kira-kira dilakukan ibu naon sebenarnya Abi di Tuban di sawah gitu ya, tapi sama bapaknya tidak. Berapa? Oleh mereka 1. Yang kedua, ini contoh yang tidak baik, jangan ditiru ya. Bukan yang lagi tiru ya, lagi asup ke kata ya. Budak di sekolah gelut, balik ke imam, pagi dan hidungnya. Coba, teteh, ulah gelut, bisi kalau soca, bisi getihan kan gitu. Tapi coba pagi jeung bapana jawabanna beda. Kunaon? Belum. Wani rawan. Ini mah contoh yang tidak baik. Artinya apa? Artinya inilah keseimbangan yang hari ini. Kadang-kadang pun dari lamun budak karek irit ka Jogja. Atau mereka hari wisata gini itu ya pihak terus tadi itu budak sok diantarkan usaha jujur itu seburu ke kemauan atau ini baturnya karena seringkali orang tua mikir gitu budak kadangnya kan dilupone mau sebulan kayak balik dulu kan gitu tuh itu bagi anak sangat penting kasusnya sama dengan tadi anak dokternya dikontrolkan rapor dulu jadi bapak. Kira-kira mungkin secara psikologi. Lamun budak anu ini ka Jogja, pariwisata diantarkeun ku bapana dibonceng secara psikologi gitu. Sok urang kalian hari waktu makan itu yang bikin anak itu dia lebih percaya diri Pak. Dan timbul godaan. Tapi apapun itu berhasil atau tidak berhasil sebuah rumah tangga, berhasil atau tidak berhasil pola pendidikan anak itu adalah tanggung jawab di sini. Ya. Sukses atau tidaknya itu ada di kami di sini. Di lagi, maka sebenarnya mah acara parenting kami besok berudat bosan. Ya, ibu bisa ambil sepuluh. Ya, pengen lu ketemu sama bapaknya. Pengen ketemu kenapa? Karena sumbernya kan di situ, kekuatannya di situ. Sok ibu akhirnya balik di dia, erek ngomong lu tadinya. Kan bingung. Ngomong berbangun nanya. Maka ibu bayar nanti kalau erek diskusi ngomong lah dompetnya. Di sini sok
sepanjang. Coba lo bicara dengan mama, ya, cek kandidate tadi dia dari sok, ayo nama ayah jadikan semua pahala wajib, bukan satu mau bisa gitu. Tadi ibu aja, bisa apa? Salah kita jawabannya kedua ibu, mau dari mereka disalahkan benar deh. Maka ngendap di dia, punau lamun awewe ngapa kami jangan pada kita. Lain beda tenaga ibu mereka frustasi besar kan. Pelatih bisa kali itu, kata kami mau masih ngalamin migrasi ya Pak. Perempuan itu luar biasa, maha dahsyat itu sama Allah itu diberikan apa namanya imunitasnya lebih dari laki-laki, ketabahan lebih dari laki-laki, maka kalau itu dia tidak bahaya. Kenapa? Karena kita sudah banyak ngasih muka di hati mereka Pak. Ibu rugi tadi ada pertanyaan kenapa? Sok, bagi di atas, mana yang dari narasumber. Tidak dulu masalah. Ayo kita belajar dari yang sederhana, belajar dari yang ayam dari Rasul itu ibu tengah dia pilih anak dua, bu bisa jadi ibu tengah nanti bisa jadi belum. Jadi ilmu pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin materinya saya cukupkan segini aja sampai sudah siap. Saya juga sudah tahu ibu wis panas bujur ya. Sudah jam berapa ini? Oh iya. Masih ada waktu? Ibu memang ibu benar tidak ada masalah. Ini mah bocoran, dari bocoran. Cirina zaman buka masalah, zaman api-api itu bukan masalah. Coba ibu ada nggak pertanyaan? Kira aku api nunggu aja kayak itu. Ayo kan bu, mumpung kita ketemu, barangkali saya bisa menjawab. Kalau saya tidak menjawab, mungkin kapan-kapan nanti saya jawab. Ada? Yakin ini? Oke. Kalau begitu, Ibu, saya minta pada hitungan ketiga, Ibu berdiri ya. Boleh? 1, 2, 3. Sok karate. Ibu gunawan orang berarti Ibu Abi. Saya tuh paling ngerti ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu pada hitungan ketiga boleh ya Ibu cari pasangan. Ya, pada hitungan ketiga nanti ibu cari pasangan ya. Siap, 1, 2, 3, cari pasangan. Ibu, mari pancapeng pangaran. Kunaon takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, oke. Nah, Ibu, yang ada di depan Ibu ini adalah sahabat Ibu, orang-orang yang sama menyekolahkan anaknya di sini. Hari Ibu masa pasangan. Silakan pegangan tangannya, Ibu semua seperti ini posisinya. Ibu yang belakang perhatikan saya. Putarnya, anu paling dia A, yang ini B, yang ini A, yang ini B, yang ini A, yang ini B, yang ini A, yang ini B. Paham Ibu paham? Yang ini A, yang ini B, A, B, A, B. Paham sadayana paham? Oke. Ibu-ibu yang A, coba acungkan tangannya yang A, pinter. Yang B acungkan tangannya yang B, pinter. Ibu sekarang pegangan tangannya lagi. Yang A ikuti kata-kata saya. Yang B aminkan di dalam hati. Oke, jadi yang A, yang sebelah sini ikuti kata-kata saya. Ya, anu B mah diam saja, tapi di dalam hati aminkan ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bisa itu bisa. Oke, kita mulai. Yang A ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai sahabatku, terima kasih. Hari ini kita sudah bertemu. Aku bahagia sekali. Sahabatku, atas nama anakku, aku mau minta maaf. Barangkali selama di sini anakku pernah membuli anakmu. Sahabatku, minta maaf ya, dari hati yang paling dalam. Aku sebagai seorang ibu, aku tidak mengajarkan seperti itu. Mohon maafkan anakku ya sahabatku. Mohon maafkan anakku ya sahabatku. Maafkan juga aku. Mungkin selama bersama-sama di sini ada kata-kata yang kurang baik, ada perilaku yang kurang baik, yang disengaja atau tidak disengaja. Mau maafin aku enggak? Sahabatku, aku doakan semoga engkau diberikan kesehatan, selalu dipermudah sama Allah. Anak-anakmu dijadikan anak yang soleh-soleha, anak-anak yang menjaga, anak-anak yang mencintaimu, dan anak-anak yang akan menyelamatkanmu nanti. Sahabatku, aku doakan juga barangkali pasanganmu lagi tidak baik-baik saja. Aku doakan semoga dia semakin sayang sama kamu. Amin. Tanggung jawab sama kamu, menjadi imam kamu, semakin tanggung jawab sama keluarga kamu. Sahabatku, semua doa terbaik untukmu. Ibu sekarang boleh peluk orang yang ada di depan ibu, minta maaf dan doakan, minta maaf. Karena bisa jadi selama di sini anak kita pernah mengecewakan anak teman kita, betul nggak? Jadi ibu silakan masih berdiri. Berdiri masih berdiri. Siapa yang suruh duduk? Berdiri semua masih? Oke, masih berhadapan-hadapan. Ibu sekarang giliran. Yang B ikuti kata-kata saya. Yang A aminkan di dalam hati. Ya, siap ibu-ibu? Anda mereka yang ada di depan kita. Wahai sahabatku, terima kasih. Allah masih memberikan kita kesempatan. Kita masih bisa bertemu. Aku juga mau minta maaf. Barangkali selama di sini anakku pernah membuli anakku. Mungkin anakku pernah berkata kasar sama anakku, atau mungkin pernah menghina dengan namamu. Aku mohon maaf atas nama anakku. Sahabatku, atas diri pribadi juga aku minta maaf. Mungkin aku pernah membuatmu sakit hati, disengaja atau tidak disengaja. Semua kesalahanmu aku maafkan. Dan sekarang sebaliknya aku mau minta maaf sama kamu. Kiranya mau nggak kamu memaafkan aku? Sahabatku, aku doakan semoga anak-anakmu juga dijadikan anak-anak yang soleh-soleh, anak-anak yang dicintai oleh Allah, anak-anak yang menyelamatkanmu nanti ya. Amin. Sahabatku, tak lupa aku juga doakan
semoga pasanganmu baik-baik saja. Kalau hari ini tidak baik-baik saja, semoga Allah menggerakkan hatinya. Semoga Allah menggerakkan hatinya agar dia kembali ke pangkuannya, agar dia kembali mencintaimu, agar dia kembali menyayangimu seperti dulu. Sahabatku, sekali lagi dari lubuk hati yang dalam, maafkanlah aku sahabatku. Ibu boleh peluk orang yang ada di depan. Masya Allah, luar biasa. Ibu silakan dulu. Luar biasa, kan? Ibu-ibu, saya hanya ingin mengingatkan. Coba ibu, kita kembalikan pikiran kita ke belakang. Mungkin seminggu ke belakang, 2 minggu ke belakang, atau sebulan ke belakang. Kita kembalikan pikiran kita ketika kita marah sama anak kita. Coba ingat-ingat lagi, ketika kita marah sama anak kita, sampai kata-kata yang kasar keluar dari mulut kita, kita dorong anak kita tak kuasa menahan emosi. Coba kita ingat-ingat lagi kejadian itu. Oh, saya hanya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya anak itu bukan milik kita. Saya ingatkan lagi bahwa sesungguhnya anak itu bukan milik kita. Anak itu titipan. Anak itu punya Allah, Allah yang punya. Kalau saja Allah tidak terima dengan perilaku kita, dengan kelakuan kita, dengan cara kita, kemudian Allah marah dan Allah mengambil anak kita untuk duduk di surganya, gimana perasaan kita? Itu bisa terjadi kapan? Bisa hari ini, bisa nanti sore, bisa besok, bisa malam. Itu semua bisa terjadi. Ketika apa? Ketika Allah sudah marah dengan kelakuan kita. Untuk itu, ibu, bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, mari kita doakan. Bayangkan wajah kedua orang tua kita, bayangkan wajah ibu kita, bayangkan wajah bapak kita. Bagi siapapun yang tidak bisa membayangkan wajah kedua orang tua, istighfar, minta ampun sama Allah. Dosa besar apa yang sudah kita lakukan sehingga kita tidak bisa membayangkan wajah ibu kita. Bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, mari kita doakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mohon ya Allah, angkatlah kedua orang tuaku dari siksa kuburnya ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, jangan siksa kedua orang tuaku gara-gara mendidikku ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, jangan siksa ibuku gara-gara membesarkanku ya Allah. Ya Allah, jangan siksa bapakku gara-gara dia bekerja keras mencari nafkah untukku ya Allah. Ya Allah, jangan siksa bapakku gara-gara mengeluarkan banyak keringat ya Allah, mencari rezeki untukku ya Allah. Aku mohon ya Allah, aku mohon ya Allah, angkatlah kedua orang tuaku dari siksa kuburnya ya Allah. Mereka orang baik ya Allah, ibuku orang baik ya Allah, bapakku orang baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mohon ya Allah, bebaskanlah kedua orang tuaku dari siksa kuburnya ya Allah. Angkat mereka ya Allah, angkat ya Allah, jangan siksa mereka gara-gara menyekolahkanku, jangan siksa mereka gara-gara mendidikku ya Allah. Aku sekarang merasakannya ya Allah, bagaimana beratnya menjadi bapak ya Allah, bagaimana sulitnya menjadi ibu ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, bagi orang tuanya yang masih ada kita doakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bahagiakanlah kedua orang tuaku ya Allah. Berikan petunjuk ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Ya Allah, sampai hari ini aku belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku ya Allah. Aku belum bisa membalas
akan susu yang Ibu berikan, ya Allah. Allah, mohon maaf ya Allah. Bahagiakanlah kedua orang tuaku ya Allah. Bahagiakan ibuku, bahagiakan bapakku ya Allah. Berikanlah petunjuk hidayah, bahagiakan mereka di akhiratnya ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini ya Allah, aku berjanji ya Allah, aku akan menjadi ibu yang baik. Aku akan menjadi bapak yang baik ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan hamba selama ini. Hamba tidak jadi ibu yang baik. Hamba sering marah-marah sama anak hamba ya Allah. Hamba bahkan pernah mencubit, mendorong, memukul ya Allah. Ya Allah, sekarang aku sadar ya Allah, anakku bukan milikku ya Allah, anakku milikmu ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Kami masih ingin bersama-sama anak kami. Kami masih ingin memeluknya. Kami masih ingin membesarkannya ya Allah. Karena apa? Karena sekarang aku sadar ya Allah, bahwa harta terbesar dalam hidupku adalah anak-anakku ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, golonganlah kami ke golongan orang-orang yang ahli bersyukur ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah. Coba lihat tetangga kita yang hari ini ditinggalkan anaknya. Coba kita lihat saudara kita yang hari ini ditinggalkan anaknya. Mereka sudah tidak bisa ketemu sama anak-anak mereka lagi. Tapi hari ini kita masih diberikan kesempatan. Yuk kita peluk anak kita cintai anak kita berikan yang terbaik. Selagi apa? Selagi kita masih diberikan kesempatan sama Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Kiai, Bapak-bapak sekolah, para guru, semua ibu-ibu guru, senior saya, guru-guru saya. Mohon maaf, mohon izin ibu-ibu pilih ayat senior saat abdi, anu kirang sopan, ibu hapunten, anu kasuhun. Tadi di awal abdi lalu ingat, namun abdi serius, mohon terus soalnya memang kondisinya seperti itu. Jadi mohon maaf, pilih abdi itu tidak sesuai dengan hati ibu-ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Deddy Sundara. Saya doakan ibu-ibu semua apa sehat, apa berkah. Saya Deddy Sundara. Bila kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus kepada materi